Halo semua, selamat datang di ID Tech. Saya pernah berpikir bagaimana seandainya kita bisa mengontrol perangkat-perangkat mesin yang ada di sekitar kita hanya dengan menggunakan pikiran. Kondisi ini biasanya akan kita temukan hanya dalam film-film fiksi Hollywood. Namun saat ini sepertinya apa yang saya bayangkan dulu mungkin akan menjadi kenyataan di masa depan. Adalah Neuralink, sebuah perusahaan neuroteknologi Amerika yang didirikan pada tahun 2016 oleh Elon Musk. Saat ini Neuralink sedang mengembangkan dan berniat untuk mengkomersialisasikan chip buatan mereka dengan tujuan mengembangkan chip otak komputer terimplantasi atau BMI. Perusahaan ini telah merekrut beberapa ahli saraf terkenal dari berbagai universitas. Pada Juli 2019, Neuralink telah menerima pendanaan sebesar 158 juta dolar dan 100 juta dolarnya berasal dari Elon Musk dan memperkerjakan 90 orang karyawan. Pada saat itu, Neuralink mengumumkan bahwa mereka sedang merancang perangkat mirip mesin jahit yang mampu menanamkan benang sangat tipis dengan lebar 4 hingga 6 mikrometer ke dalam otak. Elon Musk adalah pemilik mayoritas Neuralink, tetapi tidak memegang posisi eksekutif. Peran CEO dimainkan oleh Jared Birchall yang juga telah terdaftar sebagai CFO dan Presiden Neuralink dan sebagai eksekutif dari berbagai perusahaan lain yang didirikan bersama dengan Elon Musk. Pada Agustus tahun 2020, hanya 2 dari 8 ilmuwan pendiri yang tetap berada di perusahaan. Menurut sebuah laporan artikel dari Stat News yang melaporkan bahwa Neuralink telah mengalami konflik internal bertahun-tahun, di mana garis waktu yang terburu-buru telah berbenturan dengan kecepatan perkembangan ilmu yang lambat dan bertahap. Sebelumnya, pada bulan April 2017, sebuah blog melaporkan bahwa perusahaan tersebut bertujuan untuk membuat perangkat untuk mengobati penyakit otak yang serius dalam jangka pendek, dengan tujuan akhirnya untuk peningkatan kualitas manusia yang kadang-kadang disebut transhumanisme. Elon Musk mengatakan minatnya pada ide tersebut sebagian berasal dari konsep fiksi ilmiah novel karya M. Banks. Elon Musk mendefinisikan tali saraf sebagai lapisan digital di atas korteks yang tidak selalu berarti penyisipan bedah ekstensif semata, tetapi idealnya berupa implan melalui vena atau arteri. Ia menjelaskan bahwa tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai simbiosis dengan kecerdasan buatan atau AI, yang ia anggap sebagai ancaman bagi umat manusia jika tidak dikendalikan. Melalui beberapa neuroprostetik dapat menafsirkan sinyal otak dan memungkinkan orang cacat untuk mengontrol lengan dan kaki palsu mereka. Elon Musk mengatakan teknologi ini dapat memicu gerakan untuk dapat terhubung dengan berbagai jenis perangkat lunak dan gadget eksternal lainnya. Perusahaan itu tetap sangat merahasiakan pekerjaannya sejak diluncurkan, meskipun catatan publik menunjukkan bahwa mereka berusaha membuka fasilitas pengujian hewan di San Francisco, kemudian mulai melakukan penelitian di University of California. Pada Juli 2019, Neuralink mengadakan presentasi yang disiarkan secara langsung di California Academy of Science. Alright, welcome to the Neuralink product demo. I'm really excited to show you what we've got. I think it's gonna blow your mind. Teknologi masa depan yang diusulkan melibatkan modul yang ditempatkan di luar kepala yang secara nirkabel menerima informasi dari benang elektroda tipis, fleksibel yang tertanam di otak. Sistem ini dapat mencakup sebanyak 3072 elektroda per jajaran yang didistribusikan melalui 96 benang, masing-masing dengan lebar 4 hingga 6 mikrometer. Benang tersebut akan disematkan oleh peralatan robotik dengan tujuan untuk menghindari kerusakan pembuluh darah. Saat ini, elektrodanya masih terlalu besar untuk merekam penembakan neuron individu, sehingga mereka hanya dapat merekam penembakan sekelompok neuron. Perwakilan Neuralink percaya bahwa masalah ini dapat dikurangi dengan algoritma, tetapi biayanya mahal secara komputasi dan tidak menghasilkan hasil yang tepat. Pada Agustus 2020, perangkat tautan elektroda Neuralink versi 0.9 telah disetujui sebagai perangkat terobosan FDA yang memungkinkannya digunakan dalam pengujian manusia terbatas di bawah pedoman FDA untuk menguji perangkat medis.
Chip Neuralink diklaim mampu menyembuhkan kelumpuhan, menghilangkan kebutaan, bahkan memberikan kemampuan melihat cahaya ultraviolet, menghilangkan rasa takut, mencapai kecerdasan super, hingga bertelepati. Kenyataannya saat ini hampir semua orang akan menderita gangguan otak ataupun saraf tulang belakang, dari hilang ingatan, berkurangnya fungsi pendengaran, penglihatan, insomnia, kelumpuhan, hingga cedera otak. Kami yakin Neuralink dapat menyelesaikan permasalahan ini, kata Elon Musk. Bidang teknologi Neuralink ini biasa juga disebut Brain Computer Interface atau BCI, atau Brain Machine Interface BMI, ataupun Neural Interface NI. Artinya, para penggiat di bidang ini termasuk Neuralink berupaya menghubungkan otak manusia langsung dengan komputer. Potensinya tak terbatas. Bagi mereka yang kehilangan kemampuan melihat, kamera bisa langsung dipasangkan ke bagian korteks penglihatan atau visual cortex pada otak. Bagi yang masih memiliki penglihatan, kemampuan penglihatan bisa ditingkatkan, misalnya melalui penglihatan sinar ultraviolet. Lalu, apabila pikiran bisa didigitalisasi, telepati pun dimungkinkan melalui transmisi data. Jika pemetaan otak sudah benar-benar komprehensif, emosi dan respons saraf bisa diatur sedemikian rupa sehingga menghilangkan rasa takut dan rasa sakit. Elon Musk sendiri memiliki visi bahwa BCI memiliki peran yang integral dalam menjaga peradaban manusia dan tidak boleh kalah oleh Artificial Intelligence atau AI. Ia meyakini bahwa AI sudah pasti akan melampaui kemampuan manusia, oleh karena itu ada tanggung jawab yang besar pada umat manusia saat ini untuk mengembangkan AI yang aman. Caranya dengan melibatkan AI ke dalam otak manusia dan hidup bersama. Memiliki simbiosis dengan AI yang baik akan memastikan bahwa AI akan baik untuk manusia di masa depan. Namun saat ini target pemanfaatan awal chip Neuralink adalah pemulihan bagi mereka yang lumpuh akibat cedera saraf. Implan dapat membantu memberikan stimulasi kepada anggota badan yang lumpuh ketika implan tersebut mendeteksi keinginan pasien untuk menggerakkan sesuatu. Bahkan saat demonstrasi Neuralink, Elon Musk menunjukkan pihaknya telah berhasil memasang implan dalam percobaan terhadap hewan. Neuralink berhasil membuktikan bagaimana implan nirkabel bekerja dan mentransmisikan data aktivitas otak. Memang tujuan awal chip Neuralink adalah untuk mengobati gangguan dan penyakit otak pada manusia. Namun kedepannya chip itu diharapkan dapat berkembang lebih jauh, misalnya mengendalikan ponsel hingga memanggil mobil Tesla lewat telepati. Chip Neuralink hanya seukuran koin logam, memiliki baterai yang bisa bertahan sepanjang hari dan dapat terhubung langsung ke smartphone pemakainya. Tidak seperti versi prototipe yang ditampilkan dalam acara Neuralink pada tahun 2019. Prototipe terbaru sepenuhnya nirkabel dan mengisi daya menggunakan induksi. Dalam uji coba terbaru, chip itu mampu membaca aktivitas otak babi, namun tidak menyebabkan kerusakan permanen pada otak babi tersebut. Selain itu, informasi terbaru, Neuralink berhasil menanamkan implan chip di otak seekor monyet. Neuralink mengunggah video yang memperlihatkan seekor monyet memainkan video game Pong dengan pikirannya. Sinyal otak ini dikirim secara nirkabel melalui perangkat implan yang ditanamkan. Neuralink berharap pada saatnya nanti percobaan mereka akan memungkinkan orang untuk mengontrol ponsel atau komputer dari jarak jauh. Menurut para ahli, fakta bahwa tidak ada kabel yang digunakan memperlihatkan kemajuan yang signifikan, namun diperlukan lebih banyak data untuk keberhasilan proyek ini. Monyet bernama Pager ini pertama kali diajari bermain video game dengan joystick agar mau bermain, dan Pager akan dihadiahi buah. Selama proses ini, perangkat Neuralink mencatat informasi tentang neuron mana yang dipakai si monyet untuk mengontrol gerakan dan mana yang dipakai untuk menembak. Ketika joystick tidak disambungkan, pager si monyet bisa mengontrol permainan hanya berbekal otaknya saja. Tidak disebutkan kapan perangkat tersebut akan tersedia secara komersial, namun menurut laporan The Independent, harganya mungkin mirip smartphone kelas atas. Perangkat Neuralink adalah sebuah chip komputer kecil bertabur elektroda yang sangat halus yang dimaksudkan untuk dijahit oleh robot seperti mesin jahit ke otak. Perangkat itu bertujuan untuk menangkap sinyal di otak dan kemudian menerjemahkannya ke dalam kontrol motorik. Chip Neuralink masih jauh dari tujuan utamanya untuk membuat operasi otak semudah dan seaman operasi lasik. Tapi Elon Musk mengatakan perangkat itu sudah jauh berkembang karena mampu secara real-time menunjukkan kerja neuron pada otak babi dan monyet. Elon Musk percaya bahwa teknologi saraf garapan Neuralink bisa memecahkan penyakit skizofrenia atau autisme. Elon Musk mengatakan Neuralink akan menyelesaikan banyak penyakit yang berhubungan dengan otak. Bisa apa saja, baik autisme, skizofrenia, kehilangan memori, seperti semua orang mengalami kehilangan memori pada titik-titik tertentu. Misalnya orang tua tidak bisa mengingat nama anak-anak mereka, dan hal-hal semacam itu.
Neuralink mengembangkan chip AI yang dapat ditanamkan di otak seseorang, di mana ia akan mampu merekam aktivitas otak dan berpotensi menstimulasinya. Elon Musk sebelumnya mengatakan bahwa teknologi itu dapat digunakan untuk mengobati kondisi neurologis seperti Alzheimer dan Parkinson. Dia juga mengatakan chip tersebut dapat digunakan untuk memecahkan kerusakan kritis pada otak atau sumsum tulang belakang. Namun, Elon Musk mengatakan tujuan akhirnya adalah untuk menggabungkan kesadaran manusia dengan kecerdasan buatan atau AI. Elon Musk mengatakan perangkat Neuralink yang terbaru telah disederhanakan dan dibuat lebih kecil. Neuralink dimaksudkan untuk mengatasi risiko eksistensial terkait kecerdasan super digital. Ia mengatakan kita tidak akan bisa lebih pintar daripada komputer super digital. Jadi karena itu kita tidak bisa mengalahkan mereka, maka bergabunglah dengan mereka. Ari Benjamin dari Laboratorium Cording di Universitas Pennsylvania mengatakan kepada BBC News bahwa batu sandungan besar untuk Neuralink adalah kerumitan otak manusia. Begitu mereka memiliki rekaman, Neuralink perlu memecahkan kode dan suatu saat akan mencapai penghalang, yaitu kurangnya pemahaman dasar kita tentang cara kerja otak. Tidak peduli berapa banyak neuron yang mereka rekam, menguraikan tujuan dan rencana pergerakan sulit dilakukan jika Anda tidak memahami kode saraf tempat hal-hal itu dikomunikasikan. Jika benar perangkat ini diproduksi massal dan dikomersialisasikan, maka yang jadi pertanyaan, apakah otak kita juga mampu dihack orang lain seperti komputer dan menjadikan kita seperti seorang robot? Proyek ini mungkin terdengar futuristik, namun sekaligus mengerikan. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Apa kalian tertarik menjadi Robocop atau Terminator? Silakan nongkrong dan komentar di bawah. Klik like dan komen kalau kalian suka dengan video ini. Saya pamit, terima kasih.